konteks pembelajaran yang berpraktikum atau berpraktek mungkin, atau yang mungkin praktikum beneran, atau praktek beneran saya nggak tahu. Tapi jangan dipertanyakan beda praktik dan praktikum ya Bapak Ibu. Ya ini sudah common lah nanti kita akan. Tapi yang jelas yang saya sampaikan ini karena ini bukan di lapangan ya, mungkin lebih tepatnya praktikum ya Bapak Ibu sekalian atau mata kuliah berpraktikum yang saya lakukan di perkuliahan. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memaparkan sajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah di pelatihan ini saya bersama-sama dengan sahabat saya nih, Pak Samsul sahabat dan sama-sama guru saya juga nih, Pak Samsul, sama-sama orang teknologi pendidikan juga gitu ya, kira-kira begitu. Beliau di ITS. Nah, nanti tolong sampaikan salam saya. Beliau mungkin pagi ini tidak ikut bergabung. Oke, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu bagaimana kita berbincang sejenak pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Sekali lagi saya ingin sampaikan, saya akan sharing penerapan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu boleh garis bawahi case-based teaching method dan project-based learning untuk mata kuliah yang bersifat praktek ya atau praktikum. Nah, Ibu Hartati mohon disampaikan kalau suaranya tidak kurang terdengar ya karena koneksi saya mungkin agak tersendat karena saya sekarang posisi ada di Bogor. Jelas Bogornya Bapak Sofar. Bogornya Bogor coret begitu ya, bukan di kota. Jadi Oh, kadang-kadang ini agak ini ya. Oke. Nah, jadi oke. kenapa yang saya sampaikan itu adalah case based dan juga project based Bapak Ibu? Karena dalam IQ 7 indikator kinerja utama yang nomor 7 ya, itu pembelajarannya partisipatif dan kolaboratif. Sebenarnya apa yang dimaksud pembelajaran partisipatif Bapak Ibu sekalian? Yaitu pembelajaran yang menerapkan case-based teaching method. Gampangnya begitu. Kemudian apa yang disebut dengan pembelajaran kolaboratif tidak lain dan tidak bukan adalah pembelajaran yang menerapkan project-based learning. Jadi kalau Bapak Ibu, Ibu Citra punya satu mata kuliah, itu kira-kira ya, dalam mata kuliah itu menerapkan sepenuhnya case-based teaching method, ya berarti sah itu masuk dalam IQ 7 kan gitu ya. Atau Ibu Citra 40% case base ya, kemudian 30% project, berarti kalau ditambah itu kan lebih dari 50% ya. 70% case dan project base berarti itu Bapak Ibu telah melaksanakan apa yang dimaksud dengan indikator kinerja utama nomor 7 atau IQ 7. Jadi menerapkan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kaitan dengan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah ada satu pedagogic model atau framework yang kita jadikan pegangan untuk bagaimana sih kalau kita melaksanakan satu pembelajaran untuk satu topik, misalnya satu SKS, berarti kan 50 menit tatap muka, ya sekian menit itu tugas struktur dan mandiri itu di kelas itu dalam setiap minggunya, maka saya, Bapak dan Ibu sekalian, selalu menggunakan mazhabnya David Merrill ya, yang langkahnya ini ada 5 Bapak Ibu secara umum nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama propose problem ya, selalu berbasis kasus nih. Kemudian kita lakukan aktivasi, apakah tanya jawab, apakah diskusi, apakah role play, apakah apapun. Kemudian demonstrasikan, setelah itu aplikasikan. Nah, sampai tahap aplikasikan itu sudah yang namanya praktikum kalau itu latihan. Ya kan, mencoba menerapkan kan gitu ya, itu namanya praktikum kan, itu kira-kira ya, sampai situ kan Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir setiap mata kuliah nampaknya ada praktikumnya gitu ya. Mencoba melakukan menerapkan konsep-konsep gitu ya. Kemudian mungkin saja Bapak dan Ibu sekalian sampai integrate ya, sampai integrate. Berarti
dia dapat menerapkannya untuk konteks yang lebih kompleks. Ya kan berarti kan? Nah, jadi praktikumnya agak lebih kompleks begitu. Jadi satu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya pakai ya. Tapi mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya adalah yang sering Bapak Ibu terima di pekerti atau di applied approach gitu, itu lebih pendekatannya kepada taksonomi Bloom, kemudian juga apa namanya Robert Gagne gitu, yang nine event of instruction. Jadi kalau pertama ngajar itu Bapak Ibu gaining attention, ya kan, menyampaikan tujuan, dan itu kira-kira begitu ya, ada 7 langkah gitu ya. Nah, saya lebih menggunakan 5 framework, frameworknya David Merrill. Ini mohon diingat, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian bagaimana dalam konteks OBE dan case-based teaching method. Oke, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika pembelajaran itu sudah saya sampaikan pada to apply, atau menerapkan, maka sesungguhnya dari langkah 1 ini sampai ini, itu sebenarnya kita sudah menggunakan pendekatan case-based. Nggak mungkin sampai apply kalau kita nggak menggunakan case-based. Case-based teaching method. Kan gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah sampai integrate, ya, integrate, nah sampai sini berarti kita harus laksanakan proses pembelajarannya yang tepat itu adalah dengan project. Jadi dalam satu mata kuliah saya biasanya Bapak Ibu sekalian itu pasti kombinasi antara case dan juga project at the end. Ya, at the end gitu untuk ini ya. Ini satu ya. Ini oleh-oleh pertama ya, Bu Hartati, Bu Citra. Oleh-oleh pertama kita pakai The First Principle of Instruction. Bukunya tebal Bu Hartati, bukunya. Tapi kira-kira esensinya 5 itulah kalau dalam satu semester itu terjadi atau setiap topik itu terjadi ya. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, outcome based education. Ya, outcome based education, Bapak Ibu, ini lebih banyak menerapkan prinsip pembelajaran yang backward design. Backward design itu dimulai dari belakang, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian setelah itu kita pikirkan evidence-nya apa. Bukti kalau dia telah mencapai capaian pembelajaran yang telah kita tentukan itu apa. Baru setelah itu kita pikirkan strategi pembelajarannya apa. Yang partisipatif dan kolaboratif, Bapak Ibu. Jadi kita kita bicara OBI dalam kerangka mata kuliah ya Bapak Ibu. Ya kan? Bukan dalam kalau kalau kurikulum kurikulum OBI itu kan dimulai dari University Learning Outcome, ULO. Ya kan nanti diturunkan menjadi program learning outcome. Ya biasanya ada profil lulusan gitu kan, ada capaian pembelajaran lulusan. Dari situ Bapak Ibu turunkan menjadi bahan kajian sehingga nanti akan terjadi sebaran mata kuliah. Kalau sudah jadi mata kuliah, berarti itu tanggung jawabnya siapa? Dosen gitu ya. Nah, barulah kita mulai ketika Ibu Hartati punya satu mata kuliah, baru mulailah kita membuat apa namanya eh, rencana pembelajarannya dengan backward design ini. Jadi intended learning outcome-nya seperti apa, evidence-nya apa, strategi pembelajarannya apa untuk mencapai itu. Nah, ini yang akan saya sharingkan seperti apa untuk satu atau 2 mata kuliah saya. Kalau Bapak Ibu minta lagi untuk mata kuliah lain boleh, kira-kira gitu ya. Nah, ini yang saya laksanakan nanti Bapak Ibu coba. Tapi saya tidak ingin teori banyak ya. Ini hanya cangkangnya saya sampaikan, tapi setelah itu nanti akan saya berikan contohnya ya. Oke, berarti ini yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh yang kedua. Oleh-oleh yang ketiga, Bapak Ibu, saya mengkategorikan 3 tipe assessment. Yang pertama adalah selected response. Biasanya ini di UTS atau UAS kita menggunakan pilihan ganda atau lain sebagainya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah constructed response, gitu ya, membuat makalah, uraian, dan yang terakhir adalah authentic response, yaitu sifatnya itu adalah produk.
Kalau mata kuliah itu praktek atau praktikum, Bapak Ibu sekalian, berarti itu ada authentic response atau setidaknya constructed response. Setidaknya Bapak Ibu, kan nggak mungkin praktikum itu dengan apa namanya dengan hanya pilihan ganda ya, kecuali mata kuliah berpraktikum, berarti kan nilainya diambil dari nilai UAS, nilai UTS, termasuk nilai hasil daripada praktikumnya itu sendiri kan gitu ya. Biasanya kalau di kesehatan itu biasanya sudah ada rubrik penilaiannya. Ya, unjuk performance ada rubrik penilaiannya dan lain sebagainya kan gitu ya kira-kira begitu. Nah, ini oleh-oleh yang ketiga Bapak Ibu, assessmentnya kan kita pakai adalah kalau di dalam praktikum ini mungkin akan lebih banyak kita akan menggunakan kategori yang constructed response atau authentic response. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apapun nanti Bapak Ibu proses pembelajarannya, mau daring atau tidak, ini model pedagogik ini penting. Dalam hal ini adalah pembelajaran partisipatif dan kolaboratif tadi. Jangan dibalik, teknologinya dulu yang dipikirkan, jangan. Tapi model pedagogiknya dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana. Kemudian yang terakhir ini dia ruang belajar yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada ruang belajar baru di luar yang ruang belajar tatap muka ini yang bisa Bapak Ibu optimalkan nanti dalam proses perkuliahan, baik mata kuliah yang berpraktikum atau mata kuliah yang praktek khusus begitu ya, kira-kira begitu ya. Di sini Bapak Ibu, hukum alamnya peristiwa belajar terjadi itu dalam dua situasi di satu sisi. Yang pertama adalah sinkronius di satu sisi, di sisi lain asinchronius. Sinkronius itu terikat waktu antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Nah, di sisi lain Bapak Ibu bisa terjadi secara offline, bisa terjadi secara online. Nah, kita bagi ya. Yang sinkronius offline. Tidak lain, tidak bukan, itu adalah tatap muka. Ya Bapak Ibu ya, sinkronis online. Saya bahasakan sebagai live synchronous. Ada juga orang lain menyebutnya synchronous in person. Berarti tatap muka atau face to face ya Bapak Ibu. Nah, ini udah umum kan yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang viral juga itu adalah synchronous online. Saya namakan sebagai virtual synchronous learning. Ruang virtual, bahasa Indonesianya saya bahasakan tatap maya. Berarti antara yang belajar dengan yang membelajarkan berada pada waktu yang sama. Tapi dimensi ruangnya berbeda. Jadi dimensi waktunya sama kita nih, seperti sekarang ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, menunggu proses pembelajaran seperti ini di Indonesia itu lama banget. Masa harus dikunjungi oleh makhluk halus dulu, baru itu viral di kita. Coba kalau tidak ada virus itu yang namanya COVID-19. Ya, coronavirus disease itu ya, kalau nggak ada itu, kita nggak kenal ini Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah semua belajar itu diselesaikan dengan tatap muka. Waktu saya menjabat di Dikti Bapak Ibu, kan kerjaan kita suka buka tutup acara ya Bapak Ibu ya. Nah, bayangkan, hari ini harus ke Sulawesi, besok harus ke Sumatera, ini harus ke mana dan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Dulu ya. Maka saya lakukan dengan video conference Bapak Ibu. Dulu lakukan dengan video conference. Ya, tapi itu nggak bisa diadministrasiin Bapak Ibu sekalian. Dulu sebelum 2020 karena nggak ada boarding pass, nggak ada SPPD dan lain sebagainya. Jadi permasalahannya itu padahal sebelum COVID kita sudah bisa menggunakan web conference loh Bapak Ibu sekalian. Uang saya kuliah di Korea 2009, dosen-dosen saya di Amerika. Beda waktu loh, 12 jam. Jadi sana jam 6 di sini jam, nah, di sana jam 8. Ini itu jam berapa kan itu ya? Nah, di sini beda waktu juga kita bisa melakukan proses pembelajaran tanpa dosennya datang ke Korea. Saya ada di Korea, dosennya ada di Amerika, ya sudah. Kita melalui Skype. Gitu ya, kira-kira begitu ya. 2009 ya Bu Citra, makhluk halus datang 2019. Iya kan? 10 tahun kemudian kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya ini yang akan kita optimalkan.
Kemudian yang asinchronious itu ada yang offline, ada yang online. Di sini ada dua Bapak Ibu sekalian, masing-masing ya, ada self-directed asynchronous learning dan collaborative asynchronous learning. Saya contohkan ya Bapak Ibu sekalian. Ibu Hartati memberikan satu praktikum untuk satu mata kuliah. Praktikumnya itu mungkin di lab kali ya, praktikum bagaimana dia bisa membaca hasil CT scan gitu atau apa begitu, CT scan atau apa, ronsen atau apa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Misal ya, eh, Ibu Hartati memberikan modul cetak ya. Berarti kan Ibu Hartati memberikan satu memfasilitasi self-directed asynchronous learning tapi offline. Jadi bahan ajarnya cetak. Kan gitu ya. Bahan ajarnya cetak. Berarti Ibu Hartati melakukan proses pembelajaran asynchronous yang offline. Sehingga mahasiswa bisa mempelajarinya anytime, anywhere. Kapan saja dan di mana saja. Pertanyaannya, bagaimana Ibu Hartati bisa membuktikan dia telah mempajak, telah melakukan itu dan lain sebagainya. Makanya di modul itu Ibu Hartati tambahkan yang namanya latihan, tambahkan yang namanya kuis, tambahkan yang namanya tes. Itu yang disebut dengan kolaboratif asynchronous. Jadi antara self-directed bahan ajarnya dan kolaboratif asynchronous, aktivitas belajar yang mengikutinya itu tidak boleh dipisahkan. Ya, itu satu kesatuan. Makanya dulu disebutlah yang namanya self-paced learning materials itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan modul. Di Indonesia Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bahan ajar mandiri. Dan bahan ajar mandiri unsurnya Bapak Ibu ada materinya, which is itu adalah self-directed asynchronous, dan ada aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Kan gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat di online sekarang, ya. Di online sekarang, bahan ajar tadi yang dibuat oleh Bu Hartati, ini yang di self asynchronousnya ini yang dibuat oleh Bu Hartati itu dibuat dalam bentuk digital. Nah, misalnya dibuat dengan flipbook ya oleh Pak siapa nanti Pak Diva gitu ya, dijadikan flipbook atau dibuat dalam bentuk prosedur bagaimana melakukan ronsen. Ya, prosedur kan harus mengarah gimana sebagainya. Ibu Hartati siapkan dalam bentuk video langkah-langkahnya. Kan gitu kira-kira ya. Menggunakan mesin ronsen ya, ronsen terbaru gitu ya. Atau prosedur bagaimana menggunakan CT scan. Ya, biasanya CT scan itu pakai Tesla ya. Produk Tesla atau produk apa gitu. Kemarin saya habis CT scan, saya habis operasi pasang pen di Lumbal 45 ya. Harus dipasang pen itu kan gitu. Oh, hasilnya itu kalau di CT scan tuh akurat banget kelihatan gitu. Ini pennya udah nempel belum di 45 gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu bagaimana menggunakan perangkat itu Bapak Ibu sekalian, itu kan bisa dibuatkan videonya gitu ya. Nah, itu dalam bentuk digital ya. Nah, kemudian bagaimana bahan ajar itu meyakinkan Bu Hartati dia bisa melakukannya, berarti ditambahkan latihan, ditambahkan tugas dan diskusi mungkin. Dan itu Bapak Ibu sekalian, untuk yang ini, Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu bisa gunakan Learning Management System. LMS kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kita optimalkan minimal 3 ruang belajar ya. Yang asinchronious offline mungkin sudah enggak lah kali di atau mungkin porsinya lebih sedikit lah gitu ya. Karena masih ada ya. Tapi yang asinchronious daring ini mungkin porsinya lebih banyak. Setidaknya ada 4 ruang belajar yang bisa kita pakai. Ya, tatap muka, tatap maya, asinkron offline, asinkron mandiri ya offline, dan asinkron online. Jadi ada 4 kuadran di situ Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pakai dan optimalkan. Nah ini oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita nanti Bapak Ibu akan mengenal istilah ada hybrid, ada juga blended. Ya Bapak Ibu. Nah di sini kita ada tatap muka,
ada tatap maya, ada asinkronnya. Saya anggap ini asinkron daring ya Bapak Ibu ya. Asinkron daring di sini menggunakan learning management system. Kapan kita sebut hybrid? Hybrid itu Bapak Ibu ketika dua-duanya sinkronius. Tidak ada asinkronusnya, itu disebut dengan hybrid. Yang satu Bu Citra di kelas dengan mahasiswanya, mahasiswa yang tidak bisa ikut ke kelas, dia ikutnya melalui tatap maya. Ya, atau Ibu Citra ada di dalam kelas dengan mahasiswanya. Ibu Citra mengundang pakar yang namanya Bu Hartati. Bu Hartati tidak datang di kelas, di rumah gitu ya, memberikannya sambil menggunakan web conference. Itu namanya hybrid. Ya Bapak Ibu sekalian, ini hybrid learning. Atau Bapak Ibu misalnya mahasiswa sebagian ada di ruang lab melakukan praktek karena keterbatasan ruang lab begitu ya, maka mahasiswa lain mengikutinya di kelas, tidak di lab, di kelas ya, tapi menggunakan web conference sehingga bisa melihat nanti bertukar gantian gitu, rotasi gitu ya. Nah, itu namanya hybrid. Itu memungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan. Atau mahasiswa melakukan klinik di fasilitas kesehatan. Itu praktek berarti kan? Ya kan gitu ya. Melakukan klinik di layanan fasilitas kesehatan. Kemudian instruktur klinik atau klinik instruktur itu berinteraksi langsung kan dengan mahasiswa kita ya. Kita sebagai dosen kan tidak harus ke sana kan? Nah, menggunakan WhatsApp atau apa video conference atau web call untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh mereka di sana. Itu memungkinkan Bapak Ibu sekalian hybrid untuk mata kuliah yang sifatnya klinik. Misalnya begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Contohnya ya. Oke. Kemudian kapan kita sebut dengan blended Bapak Ibu ketika semuanya dipakai. Nah, gitu ya. Misalnya Ibu Hartati pembelajarannya di kelas dengan mahasiswa. Berarti face to face, sinkronius. Kemudian Ibu Hartati lanjutkan dengan asynchronous menggunakan learning management system. Itu namanya blended, Bapak Ibu. Blended ya. Atau Ibu Citra tatap muka di kelas dengan mahasiswa, ngundang pakar dengan menggunakan web conference, berarti kan hybrid ya. Setelah itu mahasiswa ikutnya dilanjutkan dengan pembelajaran dengan LMS. Itu hybrid. Atau dibalik. Sebelum ke kelas mereka belajar dulu di LMS, kan itu ya namanya. Setelah itu masuk dalam kelas dengan Ibu Citra gitu ya. Sebagian dengan web. Itu namanya blended. Tapi itu disebut dengan flipped classroom. Belajar dulu sebelum masuk ke kelas kan gitu. Belajar dulu secara online di LMS, setelah itu di kelas. Jadi variannya banyak Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak Ibu optimalkan ya. Oke. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu sekalian contoh kasusnya bagaimana. Saya ingin berikan contoh kasus penerapan the first principle of instruction dengan metode case based dan project based learning ya di mata kuliah saya yang kebetulan mata kuliahnya adalah berpraktikum. Ya berpraktikum ya berarti mereka melakukan sesuatu. Oke. Kita lihat Bapak Ibu sekalian apa yang dimaksud dengan case based. Ya. Case-based teaching method itu adalah satu bentuk pembelajaran aktif yang memfokuskan pada suatu kasus, di mana kasusnya itu adalah kasus yang real atau cerita buatan, ya kan, yang mengandung pesan-pesan pendidikan atau peristiwa atau permasalahan atau dilema atau teori atau konsep gitu, isu-isu konseptual yang memerlukan analisis dan decision making. Nah, berarti kalau case based teaching method PR-nya seorang guru namanya Ibu Citra itu harus banyak-banyak nyiapin case. Ya, tapi kan kalau di dunia kesehatan udah nggak aneh. Malah yang lebih hebat lagi yaitu problem base kan gitu ya. Jadi menyiapkan permasalahan yang tidak terstruktur kan begitu ya. Nah, gitu yang ill structure dia harus begini. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Oke, seperti apa Bapak Ibu contohnya ya? Oke. Nih,
Ini pertama, saya ingin kaitkan dengan outcome based education terlebih dahulu. Ya, sebelum masuk ke sini, saya ingin Bapak Ibu tunjukkan seperti apa sih capaian pembelajaran yang merupakan rumusannya itu sesuai dengan outcome based. Ya, seperti apa? Saya ingin tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu sekalian seperti apa contohnya. Ini kalau nggak salah sudah saya sampaikan di Prodi Farmasi ya se-Indonesia termasuk yang dari Poltekkes Malang. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu tunjukkan yang ekstrim ya Bapak Ibu sekalian. Yang ekstrim. Jadi dalam outcome based education Bapak Ibu sekalian itu harus menghasilkan satu produk ya, bukan proses ya. Jadi di sini contoh ya Bapak Ibu sekalian, pentingnya standar dalam ini adalah kondisi dan degree dalam rumusan capaian pembelajaran yang baik. Ya, misal ya Bapak Ibu sekalian ya. Seorang kadet penembak jitu mampu menembak sasaran bergerak dengan tepat menggunakan senjata laras panjang kaliber XXX. Ya, dengan tepat itu adalah degree, tapi kondisinya Bapak Ibu sekalian, penembak jitu itu sasarannya bergerak, senjatanya laras panjang kaliber kaliber XXX. Ya Bapak Ibu sekalian ya, itu outcome loh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, jadi tapi Bapak Ibu dalam khususnya mata kuliah yang vokasi itu kondisi itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kondisi ya. Kondisi itu sangat penting. Bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana menggiring seorang pasien yang fragile gitu, yang ada dikasih tanda kuning itu karena dia rawan jatuh kan gitu ya, kalau nggak salah ya. Saya kan termasuk kategori pasien yang jangan jangan licin atau apa segala macam kan gitu ya. Itu kondisi-kondisinya harus disiapkan Bapak Ibu sekalian. Supaya perawat atau siapa itu misalnya Bapak Ibu memang bisa melakukan tata laksana terhadap penanganan pasien yang rawan begitu ya. Nah, ini kondisi ini penting. Nah, saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian dalam dunia farmasi waktu itu ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Manakah capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih merepresentasikan OBI? Ya, ini ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Menjelaskan langkah-langkah dalam mengukur tekanan darah menggunakan sphygmomanometer. Menunjukkan cara mengukur tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer. Mengukur tekanan darah pasien menggunakan sphygmomanometer. Oke. Ayo, Ibu Artati. Yang pertama, kedua, apa ketiga? 3, Pak. 3 ya. Hmm. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menggunakan yang ketiga, ya, menggunakan yang ketiga, ya, ini bisa saja Bapak Ibu kondisinya juga boleh kita tambahkan, ya, boleh kita tambahkan supaya mereka mahir, ya, misalnya ya, dapat melakukan apa tadi dengan sphygmometer itu untuk semua karakteristik pasien, ada anak-anak, ada bayi, ada toddler, ada teenager, teenager, ada yang lanjut usia, kan beda-beda Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri itu perawat paling sulit itu pasang infus saya karena kecil banget ininya apa namanya pembuluh apa namanya itu. Bahkan ketika diambil AGD apa namanya gas darah itu ketika dulu COVID itu sampai biru-biru Bapak Ibu sekalian nggak dapat-dapat. Nah ini kondisi-kondisi ini penting Bapak Ibu supaya perawat bisa bayangin udah 8 kali titik nggak dapat ya nggak dapat. Ternyata yang bisa melakukan itu adalah perawat senior. Kayak gitu. Artinya ini pengalaman. Bayangin ya, itu saturasi udah 78 setelah itu ya Bapak Ibu sekalian ya udah hampir mati lah kira-kira gitu ya dulu ya tahun 2020 kira-kira. Nah, ini penting ya. Ini maksudnya pentingnya kok kondisi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu belajar merumuskan capaian pembelajaran yang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja ya. Ini yang ketiga, ini kan lebih OBI.
ya lebih OBI. Tapi kalau Bapak Ibu merumuskan capaiannya pembelajarannya, menjelaskan dan lain sebagainya seperti ini, maka ini cukup dengan assessment-nya itu cukup dengan assessment yang sifatnya selected response. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, disinilah Bapak Ibu ada gerakan dari pendekatan objective base ke pendekatan outcome base. Supaya peserta belajar dalam hal ini adalah mahasiswa, guru atau siapapun, mahasiswa atau siswa begitu, itu dapat melakukan sesuatu, bukan bukan belajar tentang apa istilahnya teori saja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang paling penting ya ingin saya sampaikan. Oke, sampai sini Bapak Ibu saya akan berikan contohnya untuk mata kuliah saya ya. Mohon perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti apa? Ini dia ya. Ini adalah satu mata kuliah. Eh, Mata kuliahnya itu adalah mata kuliah berjudul PAID. Memang pahit betul. Penulisan artikel ilmiah terindeks. Saya diminta ngajar mata kuliah itu ya Bapak Ibu sekalian untuk S2 dan S3. Nah, di sini ada capaian pembelajaran untuk salah satu topik katakanlah menulis introduction gitu ya. Menulis introduction di artikel itu kita harus di sini ada mampu menunjukkan novelty penelitian dari state of the art yang dipaparkan oleh autor dalam suatu artikel dari jurnal bereputasi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Berarti dia menunjukkan, artinya gini, ketika diberikan satu artikel yang dibuat oleh penulis tertentu, oh dia maparin state of the art-nya kayak gini, dia mampu menunjukkan gitu. Kenapa saya bikin rumusan begini, Bapak Ibu sekalian? Itu susah sekali mahasiswa itu membuat introduction yang state of the art-nya benar. Bahkan parahnya lagi, ketika mahasiswa ditanya apa yang dimaksud dengan state of the art, kebaruan, Pak. Padahal dari mana datangnya kebaruan kalau tidak ada state of the art yang harus dilakukan melalui literatur review. Gitu ya, dia harus paparkan tren-tren penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, research gap apa saja, dia pilih gap itu, baru dia tentukan itu kan gitu Bapak. Dan ini perlu dilatihkan Bapak Ibu sekalian. Maka ada praktikumnya. Perlu dilatihkan bagaimana dia menerapkan konsep, padahal konsep yang ini saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam membuat introduction suatu artikel itu harus memenuhi 3 syarat, 4 syarat sebenarnya. Adakah tren research yang Anda paparkan dari related works yang selama ini untuk tema penelitian itu, kan gitu? Kan gitu ya? Kemudian adakah research gap yang secara logis dan sistematis yang Anda tuliskan di situ? Kan gitu ya? Adakah pilihan yang Anda ambil, research gap yang mana yang Anda lakukan, kan gitu? Sehingga Anda akan melakukan ini sesuai dengan ontologi keilmuannya, gitu ya. Maka itulah novelty. Nah, dari situ problem statement-nya apa, sehingga jelas knowledge contribution-nya terhadap keilmuan itu, kan gitu ya kira-kira. Nah, ini berat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu saya ingin mereka mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, kalau rumusannya ya, mahasiswa mampu menunjukkan novelty penelitian dari artikel dari state of the art yang ditulis oleh author. Itu kira-kira assessment-nya yang cocok apa? Apakah selected response, constructed response, atau authentic response? Ya, tentu saja kan Bu Artati nggak mungkin pakai selected response, ya kan? Pasti pakai constructed response. Jadi, kalau capaiannya seperti itu, maka mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, metode pembelajaran yang kita gunakan adalah pembelajaran partisipatif, yaitu menggunakan case-based teaching method. Ya, dan assessment-nya adalah constructed response, diberikan beberapa contoh kasus artikel yang berkualitas Q2 atau Q1, mahasiswa dapat menjelaskan state of the art dan novelty yang author jelaskan dalam artikel tersebut. Maka saya akan gunakan case based teaching method.
Kan gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau sudah diputuskan seperti itu Bapak Ibu, kan kita sudah menemukan capaian pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah ya, berarti intended learning outcome-nya sudah diberikan kan? Iya, kita kembali ke backward design tadi ya. Kemudian evidence-nya apa? Evidence-nya itu apa? Diberikan beberapa artikel ya. Nah, dia dapat menggambarkan. Kan gitu ya? Bisa saja artikel itu dipilih sendiri oleh mahasiswa. Pak Afid, nggak harus kita yang nyiapin, boleh kan gitu ya. Tapi dia bisa menunjukkan. Tapi kita minta mereka artikel yang bereputasi tentu saja. Ya Q2 atau Q1 lah kalau itu Scopus. Itu buktinya. Sehingga instructional strategi yang akan kita lakukan itu adalah case-based teaching method. Nah, pertanyaannya, gimana kalau Pak Pitoyo ingin melaksanakannya dalam tatap muka? Boleh enggak? Boleh. Tapi case-based teaching method. Gimana kalau Ibu Dini ingin melakukannya dengan case-based dengan hybrid? Boleh enggak? Boleh. Tapi tetap pedagogic modelnya adalah case-based teaching method. Gimana kalau Ibu Salis ya Pak Kesta, Ibu Salis gitu ya. Kalau Ibu Salis inginnya dengan blended, bisa nggak? Bisa. Tapi tetap case-based teaching method Bapak Ibu sekalian. Jadi sama seperti iklan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Iya kan? Apapun delivery methodnya Bapak Ibu sekalian, ini delivery method ya Bapak Ibu, tatap muka itu kan moda transportasinya beda gitu ya. Moda deliverynya ya. Yang satu darat, tatap muka gitu ya. Yang satu itu adalah udara gitu ya, yang tatap maya. Kemudian ada darat dan udara itu adalah hybrid. Nah, yang satu lagi asinkron kan gitu ya. Tapi tetap metodenya kita gunakan case-based teaching method gitu ya. Apapun transportasi eh, moda transportasinya atau moda deliverynya, strategi pembelajarannya adalah sesuai dengan pedagogic model yang sudah kita putuskan ya Bapak Ibu sekalian. Itu maksud saya. Oke, sekarang contoh ya Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Pitoyo ingin melakukannya dengan tatap muka, full tatap muka ya Bapak Ibu, full tatap muka ya. Oke, maka apa yang dilakukan oleh Pak Pit? Ya, maka yang dilakukan Pak Pit ya, pertama, Pak Fit akan memberi masuk dalam kelas, ini nggak usah dibahas ya, basa-basi dengan mahasiswa, udahlah pokoknya kita udah masuk lah ya. Maka Pak Fit akan memberikan contoh kasus artikel yang berkualitas, atau mungkin yang enak itu yang tidak berkualitas, mahasiswa diajak untuk mengkaji state of the art dan novelty yang author jelaskan dalam artikel tersebut. Berarti kita masuk, kalau kita ngacu kepada the first principle of instruction tadi, berarti Pak Pitoyo problem center, berarti ngangkat kasus. Kan gitu ya. Berarti kasusnya yang baik itu Pak Pit, kasus yang baik dan kasus yang kurang baik. Dalam bahasa kami di teknologi pendidikan itu contoh dan non contoh namanya gitu. Ya, artinya Pak Pit masuk dalam kelas mahasiswa, ini saya punya artikel yang sudah ditolak berkali-kali gitu, kira-kiranya nggak apa-apa ya bunuh diri juga gitu ya. Ini kenapa kan gitu. Nah, itu berarti itu namanya non contoh Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian Pak Pit punya satu lagi. Ini artikel saya udah tembus Q3 ternyata gitu ya. Introduksi intronya kayak gini. Jadi Pak Pitoyo tunjukkan sebelumnya kayak gini jeleknya, yang setelahnya kayak gini jeleknya. Tapi sebenarnya Pak Pitoyo ingin menjelaskan bahwa di dalam introduction itu ada 4 unsur yang tadi saya bilang. Ada paparan sistematis logis tentang research trend terkini dari berbagai artikel ya. Ada research gap yang dipilih, kemudian obatnya apa, berarti itu novelty ya. Ada problem statement di introduction itu. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kementerian meminta kita menggunakan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif? Dalam hal ini adalah case-based teaching method. Kalau dosennya dosen B aja, Bapak Ibu. Dosen B aja itu misalnya si US. Maka masuk dalam kelas, Bapak Ibu sekalian, saya akan buat 5 slide atau 10 slide bahkan yang menjelaskan tentang state of the art. Paparin state of the art, paparin lagi ini. Itu kan Bapak Ibu.
Ya, maka 10 slide tentang state of the art tadi bisa saya sampaikan kepada mahasiswa dalam 20 menit. Atau mungkin lebih cepat 10 menit. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, mahasiswa akan lupa 5 detik setelah kita selesai menyampaikan materi tersebut. Tapi beda kalau Pak Pitoyo gunakannya dengan kasus dulu. Nah, padahal di dalamnya kita ingin menjelaskan, ini loh kayak gini kan gitu. Itulah andragogi Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa itu orang dewasa. Kepalanya sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang tidak perlu kita gurui Bapak Ibu sekalian. Ya, maka ketika Pak Pitoyo angkat 2 kasus, sudah selesai 2 langkah tuh dari the first principle of instruction ya Bapak Ibu, problem center and activation kan gitu ya. Melakukan aktivasi. Ya aktivasinya boleh saja Pak Pitoyo lakukan permainan, dibuat gamifikasi gitu ya, atau dibuat apa tanya dan jawab saja, atau diskusi saja, tidak jadi masalah. Ya, silahkan saja dipilih mana yang paling nyaman, yang paling enak untuk mereka. Itu baru 2 langkah. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya adalah Pak Pitoyo udah 2 nih ya. Kira-kira mereka sudah dong apa belum? Kira-kira nih yang bayangin. Kalau nggak dong, berarti kita harus punya amunisi nih. Kasusnya tambah lagi, ya kan? Kasus kedua dan ketiga, contoh dan non contoh kan gitu ya. Itu pokoknya problem center dan activate itu kita lakukan di situ. Nah, kalau misalnya Pak Pitoyo udah nyampaikan masing-masing 2 pasang, contoh dan non contoh, case dirasa sudah cukup dong, katakanlah udah nyampe seginilah mahasiswa gitu ngertinya segini dari segini gitu ya, segini dari segini, maka Pak Pit akan masuk ke langkah berikutnya adalah kerja kelompok, masing-masing mengkaji satu artikel dan menunjukkan bagaimana autor tersebut memaparkan state of the art, research gap, novelty, dan knowledge contribution. Nanti dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Ya, berarti itu sudah masuk langkah yang ketiga, demonstrate. Ya kan? Demonstrate. Mendemonstrasikan. Ini kan sama kayak praktikum Bapak Ibu sekalian kan gitu ya. Nah, gitu kan sebenarnya kan? Sudah gitu ya, udah dengan case ya Bapak Ibu sekalian ya. Dengan case-case yang diberikan. Berarti kita menyiapkan banyak amunisi, kasus-kasus, artikel yang baik dan kurang baik. Ya Bapak Ibu sekalian, mereka akan minta. Nah, setelah itu presentasi selesai, misalnya Pak Pit kasih waktu sekitar 30 menit untuk melakukan analisis. Setelah itu mereka melakukan presentasi gitu ya Bapak Ibu. Itu sudah sah Bapak Ibu, sintaks dari case based teaching method sudah terpenuhi. Ya kan? Sudah ambil kesimpulan, oh iya, ternyata nulis introduction itu kayak gini loh, kan gitu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka baru bisa menilai artikel orang lain. Belum bisa melakukan sendiri. Tapi nggak apa-apa, itu kan baru langkah pertama. Karena saya rencanakan untuk topik menulis introduction itu dilakukan 3 minggu Bapak Ibu ya. Ini baru langkah awalnya, ya kan? Nah, baru sampai situ. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, dilakukanlah penugasan untuk beberapa hari minggu ke depan. Saya tidak kelompok Bapak Ibu, tapi individu. Kenapa harapannya? Saya ingin mereka itu bisa betul-betul mengkaji seperti apa sih introduction yang baik yang sudah dibuat oleh orang lain. Harapannya dia bisa melakukan refleksi, ya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melakukan itu. Maka selanjutnya, praktikum selanjutnya adalah dia melakukan refleksi terhadap artikelnya sendiri. Artikelnya sendiri nih, yang sudah dimiliki nih, seberapa jelek itu artikelnya dia buat. Kemudian tugasnya, Bapak Ibu sekalian, dia harus mempermaks. Mempermaks itu apa ya? Memperbaiki lah ya, permaks itu bahasa Belanda ya. Memperbaiki artikel dia itu supaya memenuhi 4 syarat tersebut gitu maksudnya. Gitu teman-teman sekalian. Itu ya mungkin sekitar 3 minggu lah hitung-hitungan saya waktu itu ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah dengan pendekatan ini Bapak Ibu sekalian,
Dari 24 orang mahasiswa S2 saya, itu ada 5, ya, 5 mampu menembus artikelnya, tembus indeks Scopus Q3 dan Q2. Dari 8 orang mahasiswa S3, itu ada 2 yang nembus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya gitu kira-kira begitu. Jadi buat saya itu berhasil ya Bapak Ibu. Pendekatan case based dan project tentu saja. Projectnya yang dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan case based teaching method yang dilakukan dengan full tatap muka di ruang belajar 1. Ya Bapak Ibu sekalian ya, ruang belajar 1. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya Ibu Dini ingin melakukannya dengan hybrid ya? Ibu Dini melakukannya hybrid. Kalau hybrid berarti kan ada mahasiswa di apa di ruang kelas, ya ada mahasiswa yang di web conference. Maka Bapak Ibu, langkah yang dilakukannya berarti kan kita menggunakan Zoom Cloud Meeting katakanlah ya, web conference, teknologi Synchronous misalnya web conference. Maka langkahnya sama seperti Pak Pitoyo Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kerja kelompok untuk mahasiswa yang ada di luar kelas, berarti kan Ibu bisa set dengan menggunakan apa namanya breakout room ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, berarti kan bisa kan itu kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada beberapa variasi yang mungkin bisa terjadi ya. Alternatif pertama ya variasinya, sebagian mahasiswa berada dalam kelas bersama Ibu Dini, sebagian ikut secara daring melalui web conference. Itu alternatif pertama. Kemudian alternatif yang kedua, Ibu Dini mengundang praktisi, di mana praktisi menjadi narasumber secara daring melalui web conference. Mahasiswa dan Ibu Dini dalam kelas. Mahasiswa yang tidak bisa hadir ikut dengan web conference. Ya. Atau alternatif 3, skenario yang kedua, ya berarti Ibu Dini ngundang pakar, kemudian Ibu Dini ada dalam kelas, mahasiswa ada dalam kelas, tapi ada mahasiswa lain dari program studi lain atau dari kampus lain ikut secara web conference. Gitu kira-kira ya Bapak. Itu kan variasinya banyak Bapak bisa bisa kita lakukan ya. Nah, setelah itu baru dilakukan penugasan ya untuk apa dan lain sebagainya. Sama persis ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau saya boleh tanya ke Bu Hartati ya, antara pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Pitoyo tatap muka full dan dilakukan oleh Bu Dini dengan hybrid, sama-sama dengan case based, kira-kira kualitasnya setara atau tidak Bu Hartati? Apa? Setara, ya kan? Ya. Betul. Coba bayangkan kalau Pak Pitoyo tatap muka full dengan case base kayak tadi, ya, Bu Hartati dengan web conference menjelaskan 20 slide terkait dengan state of the art tanpa ada kasus-kasus dan lain sebagainya, bagusan mana? Bukan ada kasus, Pak. Bagusan Pak Pitoyo kan, gitu ya kira-kira ya. Iya, Walaupun teknologinya seolah-olah lebih canggihan Bu Hartati loh ya. iya, Pakai slide presentasi, udah gitu pakai disajikannya web pakai conference. proyektornya sudah pakai LED ya, nggak lagi pakai OHP kan, nggak lagi pakai Iya, layar gitu, LED atau di smartboard gitu, tapi proses pembelajarannya kan tidak membelajarkan, ya tidak student center active learning, itu kira-kira begitu. Jadi saya tidak melihat Bapak Ibu sekalian, e-learning itu lebih baik dibandingkan dengan tatap muka, tidak. Tapi yang paling penting adalah seperti apa pembelajarannya. Ya kan? Tidak ada penelitian yang menjelaskan teknologi berpengaruh terhadap hasil belajar. Tapi yang ada adalah the appropriate use of its technology. Jadi appropriate use ya Bapak Ibu. Ya. Jadi appropriately-nya yang paling penting kan gitu ya. Nah, di mana appropriately-nya itu adalah di instructional method atau pedagogic model. Itu yang jadi pengantinnya ya. Oke, sekarang kita Bu Salis ya. Bu Salis ya. Bu Salis inginnya kan blended misalnya. Kalau memungkinkan blended ya silahkan. Kalau tidak memungkinkan blended dan hybrid ya mau nggak mau harus dengan Pak Pitoyo tatap muka full juga nggak masalah kan itu kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, blended ya.
Alternatif pertama itu sama seperti yang Bu Dini ya, sebagian mahasiswa berada dalam kelas bersama dosen gitu ya. Kemudian atau alternatif yang ketiga, nanti ya Ibu Salis lanjutkan dengan belajar mandiri melalui learning management system. Ya, mahasiswa mempelajari materi tadi yang asinkronus mandiri dengan bahan ajar digitalnya, kemudian mengerjakan diskusi, tugas, tapi semuanya terjadi di LMS. Atau alternatif kedua, belajar dulu di LMS, baru melakukan ini. Ya, kalau alternatif kedua itu yang disebut dengan flipped classroom. Flipped classroom, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ketika saya disertasi saya itu tentang blended learning, saya menghasilkan satu model desain sistem pembelajaran yang saya sebut dengan pedati gitu ya Bapak Ibu. Saya cari artikel tentang blended learning, itu hampir 43% artikel blended learning terjadi di dunia kedokteran dan medis, Bapak Ibu. Jadi yang lebih dulu menerapkan blended learning adalah Bapak dan Ibu sekalian. Saya tanya kepada dosen-dosen EduMed di waktu itu ketemu di UNS ya. Pak, kenapa sih teman-teman kedokteran kesehatan itu banyak menggunakan online learning? Ya iyalah Pak, karena materi kami banyak. Kalau dijelaskan di kelas terus itu nggak cukup waktunya, padahal banyak sekali praktikum dan praktek yang harus dilakukan. Yang itu harus terjadi di kelas. Makanya flip classroom itu lebih pas gitu kan, kira-kira Bapak Ibu kan. Jadi dia belajar dulu dan ini kan gitu kira-kira ya. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana case-based teaching method itu saya laksanakan. Kalau ingin saya laksanakan dalam tatap muka, tetap bisa, ya full juga bisa. Nah, bagaimana yang saya laksanakan, Bapak dan Ibu sekalian? Yang saya laksanakan adalah pertama saya melakukan web conference dulu, ya, berarti kan ruang belajar dua ya, tatap maya. Saya undang praktisi, baru dilanjutkan dengan LMS ya Bapak Ibu sekalian, di mana tugasnya juga berbasis kasus ya Bapak Ibu. Contoh-contoh videonya juga berbasis kasus juga materinya disampaikan ya di sini Bapak Ibu. Nah, maka saya undang teman saya, kebetulan Mas Hari waktu itu dari UI, sekarang sudah profesor beliau, Hari B. Santoso. Saya manggilnya karena dia lebih muda ya, saya manggilnya Ri aja gitu, karena jauh banget umurnya dengan saya gitu. Ri, lo masuk kelas gue dong gitu, kira-kira begitu. Lo gimana-gimana, kita ingin topiknya ini positioning our research. Oh, state of the art kata dia. Ya, oke. Oke, nanti gue siapin lah paparannya, tapi aku nggak bisa siang, bisanya malam. Oke, fine, nggak jadi masalah. Jadi kami melakukan web conference malam. Saya bilang, Ri, lu jangan nyiapin presentasi, ya. Terus gimana dong? Nah, ambil 4 penelitianmu yang tembus, semuanya bagus. Itu kenapa sih bisa tembus dan nulis introduction-nya kayak gimana? Gitu. Berarti kan saya minta si harinya itu case based. Saya nggak ingin nanti hari ngejelasin ceramah gitu ya, habis hari kan itu. Nah, tapi lebih ke sharing session tapi berbasis kasus yang dia miliki. Ini dampaknya luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ketika kasus itu diberikan oleh seseorang dan seseorang itu melakukannya sendiri, berarti tingkat kredibilitasnya tinggi loh, Bapak. Compare tuh si US ngejelasin, tapi itu artikelnya bukan buatan si US gitu loh. Kan beda rasanya ya Bapak Ibu. Itu agak hambar-hambar dikit lah, walaupun agak ngerti gitu ya. Agak hambar, kurang-kurang garam lah ya. Tapi kalau yang nulisnya sendiri loh Bapak Ibu sekalian gitu. Walaupun saya sendiri buatkan videonya, ini loh state of the art yang saya buat di disertasi saya. Ini loh state of the art yang saya buat di artikel saya yang tembus di Q2. Ya gitu ya, supaya nggak kelihatan bodoh-bodoh amat gitu dosennya kan gitu kira-kira begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah itu lanjut dengan LMS ya Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian mata kuliah berpraktikum ya untuk judul mata kuliah penulisan artikel ilmiah terindeks. Maka latihan pertama, latihan yang kedua, latihan yang ketiga yang saya berikan kepada mereka itu adalah menulis introduction. Praktikum yang ketiga maksud saya. Praktikum yang pertama itu adalah menulis judul. Menulis judul aja itu bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu. Ada tips dan triksnya kan gitu ya. Kemudian yang kedua kan abstrak ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu untuk yang paling berat di nulis artikel yang saya ajarkan kepada mahasiswa itu adalah pertama adalah introduction. Kalau judul dan abstrak itu kan nggak terlalu lah ya. Yang kedua itu result and discussion Bapak Ibu.
yang berat. Karena mahasiswa kita punya result tapi nggak bisa discuss. Iya kan? Terus apa maknanya dari hasil penelitiannya kan gitu ya? Dibandingkan dengan konsep-konsep gitu. Ini yang berat ya Bapak Ibu. Maka saya berikan porsi waktu yang lebih banyak untuk how to write an introduction dan juga how to write result and discussion Bapak Ibu. Introduction aja itu 3 minggu ya. Hampir 3 minggu lah kita laksanakan dengan berbagai case. Sementara yang result and discussion itu hampir 5 minggu. Ya gitu ya, berarti hampir 2 bulan itu hanya itu saja lah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sementara nanti produk akhirnya itu mereka menghasilkan satu artikel yang ready publish, siap publish, gitu. Itu kira-kira begitu. Itu udah kayak klinik coaching klinik di situ ya Bapak Ibu sekalian. Case base gitu. Jadi ya ya saya jadinya gampang saja buat Tati. Kalau ini bisa submit di artikel yang terindeks Scopus, udah A di tangan nih. Gampang aja Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau hanya disinta, ini A minus, kalau enggak paling rendah B plus gitu ya, A minus. Saya bilang yang di Scopus itu kalau ada A plus saya kasih A plus. Masalahnya kan nggak ada nilai A plus gitu kan, gitu kira-kira begitu. Ya sudah gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian contoh betapa pentingnya case based teaching method kita berikan kepada mereka supaya mereka memang mampu melakukan ya. Nah, sebelum masuk ke yang project base, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak ya Bapak Ibu, karena kita masih waktunya lumayan nih. Mungkin Bu Dini silahkan, Ya. Bu Ya, Sali silahkan, ya enggak. ya, terima kasih Bu Hartati. Saya langsung kah? Ya, Ya, Bu Dini Monggo udah Ibu, resen tuh ya. langsung aja Ibu, monggo. baik. Terima kasih Pak Wes. Iya. Di mungkin sebelumnya di kami di dua program studi yang ada di jurusan kami semuanya sudah menggunakan framework Pak Wes ya sejak kita pandemi kemarin sejak kita Oh iya, Jadi Alhamdulillah. waktu kita undang Pak Wes beberapa tahun yang lalu, kita memang sudah mengadopsi itu, baik untuk pembelajaran yang teori maupun yang praktikum. Jadi Oke. semua ruang belajar yang dulunya kita mungkin hanya ketemu mahasiswa ya tatap muka Iya, satu kali saja, tapi dengan begini memang kendalanya ada di mahasiswa ini kan literasinya memang kurang tinggi. betul. Sudah menggunakan berbagai metode membuat video, baik yang kita mengambil dari punya orang ataupun yang kita Hmm, buat sendiri. Tapi hmm. literasi itu memang di anak zaman sekarang itu memang masih rendah. Jadi biasanya kalau saya sih membuat videonya dalam bentuk YouTube, saya lihat dari view-nya Pak Wes. Jadi kalau view-nya Hmm, tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa, artinya mahasiswa itu mengerjakan modul dari mana kalau tidak melihat semua konten yang sudah kita berikan di asinkronusnya gitu Pak Wes. Mungkin ya, saya langsung ke case based learning-nya ya Pak Wes. Mungkin Pak Wes ya. juga pernah membaca modul yang kami berikan contohnya. Hmm, Eh, Memang saya kadang-kadang agak bingung juga membuat strategi pembelajarannya itu apa karena kan mungkin SCL itu bisa gabungan dari berbagai jenis RCL untuk satu kali tatap muka. Mungkin gitu ya. Kalau dari ya. modulnya isinya case based, tapi kan saya membuatnya dalam bentuk role play. Jadi Hmm, menggabungkan seperti itu. Kadang-kadang membuat nama strateginya apakah menggabungkan semuanya ataukah bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seperti yang tadi Pak Wes jelaskan ada case based dengan berbagai variasi framework yang Pak Wes perkenalkan. Apakah bisa disebut yang blended itu case based blended gitu kah Pak Wes? Ada berbagai hmm. sintaknya tadi yang sudah dijelaskan, apakah itu bisa disebut sebagai case based blended? Lalu bagaimana kita menilai hasil belajar mahasiswa? Kalau dengan contoh case base, apakah kita bisa menilai pemahaman konsep sekaligus kita juga bisa menilai pemahaman prosedural dalam hal ini keterampilan klinis kalau di kami bidang Hmm. kesehatan. Mungkin itu Pak Wes, mungkin Oke.
bisa diperjelas karena mungkin di kami yang kesehatan ini akan lebih banyak ke case base-nya gitu Pak Wes. Terima kasih. Iya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Kalau di kesehatan memang yang cocok case base Bapak Ibu, bahkan problem base ya. Kalau case kan lebih terstruktur ya ini. Tapi kalau problem kan seorang pasien ini kondisinya gini kan, wah ini udah luar biasa gitu. Nah ini boleh sama sih seperti itu. Nah pertama untuk meningkatkan motivasi mahasiswa Bapak Ibu sekalian, itu kita pakai reward. Pakai reward. Saya Bu Dini itu tidak peduli dia ikut video conference atau tidak. Misal ya, saya punya 24 mahasiswa nih, web conference. Saya boleh kan nggak ikut web conference, Bu Dini? Ya. Asumsi saya, dia memperoleh topik yang saya ajarkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang saya buat. Bukan dengan saya juga dapat. Dari yang lain-lain, dari mana itu boleh. Tapi outcome-nya tercapai apa enggak? Jadi untuk mata kuliah yang tadi Bu ya, untuk capaian pembelajaran, ketika mahasiswa dapat menunjukkan state of the art artikel orang lain, oh ini loh research gap, oh ini loh dia ini kan apa namanya mengupas tren-tren riset dengan sistematiknya ini, kemudian ada 4 unsur itu terpenuhi, dia nggak ikut web conference, saya anggap itu berhasil, ya dia nggak lihat video kita, itu nggak peduli saya nggak lihat. Walaupun di LMS kita bisa learning analitiknya bisa kelihatan. Ya kadang-kadang kita lihat juga dia udah baca udah berapa lama berapa persen kan kelihatan. Itu boleh ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika di awal-awal misalnya dia kita lihat progres learning progresnya di LMS, kita boleh sebut tuh untuk yang learning progresnya bagus. Wah luar biasa Karimullah nih udah gini-gini dan lain sebagainya. Nah, ini di belakang akan saya sampaikan bagaimana to engage our student ya ketika itu baik offline, baik tatap muka maupun ketika online supaya mereka motivated. Saya berikan contoh Bu ya. Ini WA saya kepada mahasiswa ya Bapak Ibu. Bentar, kita lihat. Nih, misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Kelihatan ya Bu ya? Ya. Guys, ini ya. Guys, senang sekali sebagian besar dari Anda telah menjadikan pedagogic model sebagai tumpuan. Dari 13 yang sudah saya periksa, Karim, Neng Dini, Iin, Reska, Lukman, you deserve God A. Jadi memang komunikasi pembelajaran kita itu harus Lebih seperti besar itu dengan biaya mahasiswa. satuan Itu untuk yang saya, perawatan yang itu yang paling saya efisien dan dalam jatuh. Ya, itu yang kita maksud dengan reward kita berikan kepada mereka ya Bapak Ibu sekalian. I am very proud of you dan lain sebagainya, gitu kira-kira begitu ya. Begitu pula di LMS-nya, ketika mereka submit tugas, Bapak Ibu, kita berikan umpan balik dan berikan nilai. Tapi segera loh Bu Dini, Ya. jangan sampai 1 minggu hari ini deadline, dia submit, 2 minggu nggak diperiksa, 3 minggu nggak diperiksa dan lain sebagainya itu masalah Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya itu masalah ketika tatap muka juga Bu Dini sama. Ketika tatap muka kan bedanya kalau tatap muka mereka submit tugas taruh di meja kita kan? Iya Ya. kan? Yang offline kan? Ya. Cuman masalahnya Ya. setelah taruh di meja kita itu sampai berdebu sampai akhir semester disentuh juga enggak oleh kita kan gitu. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk to engage. Nanti di belakangan saya sampaikan teorinya Bapak Ibu, tapi ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu sekalian. Coba respon mereka ya, Masya Allah terima kasih banyak. Kemudian ada satu topik yang diangkat oleh seseorang. Saya tertarik dengan adaptive learning Ibnu, mungkin bisa Ibnu jadikan sebagai tesis nanti ya. Menarik tuh, jadikan rapid manner sebagai apa? Gitu kira-kira begitu bentuk apresiasi Bapak Ibu sekalian. Terus kali ini yang pure dapat 100, the most valuable player MPV bukan Megatron ya, tapi Ibnu Nur Ahsan gitu ya Bapak Ibu. Jadi akrabnya kita dengan mahasiswa itu terjadi walaupun saya itu semester ini itu full online Bu Dini. Nggak ada tatap muka dengan mahasiswa. Tapi itulah tugas seorang guru ya. Tapi itu case base semua ya Bapak yang diangkat ya. Lo bayangkan Bapak Ibu sekalian di akhir ya coba kita lihat ya, coba kita lihat di sini. Tuh.
Saya kasih apa ya? Saya senang banget kenapa kalian semua membuat saya bangga. Kalau bicara e-learning, kita jangan terkooptasi oleh I karena pemain utamanya adalah learning. Sementara I adalah supporter alias enabler. Mohon diingat ya, gitu kira-kira gitu ya, terus gitu ya. Tuh, ya. Minggu ini kita asinkron, silahkan pelajari materi. Nanti ada tugas kelompok sebelum project base ya. Insya Allah siap saya Hona. Nah, saya dipanggil saya Hona gitu. Ya, saya Hona siapa ya nggak jelas gitu kira-kira gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama ya Bu Dini. Jadi dengan cara demikian Bapak Ibu sekalian, itu tugas pertama itu banyak yang telat Bu Dini. Itu selalu always ya. Tapi setelah saya periksa segera berikan umpan balik, kemudian bagi yang telat itu ya sudah telat kan gitu ya. Tapi tidak. Tapi bagi yang saya tunjukkan aja Bu ya, tunjukkan aja di LMS-nya Bu ya supaya clear ya. Sebentar. Saya tunjukkan di LMS-nya yang mana nih? Saya ngajar di S1, S2, dan S3 sih. Oke. Ini yang desain pembelajaran daring kebetulan ya, Bu ya. Oke. Nah, ini individual assignment pertama. Saya beri kesempatan revise version, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini, Bapak Ibu, nih, ada yang telat 3 orang dan tidak saya nilai. Ya, yang saya nilai adalah yang 24 saja, ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat Bapak Ibu, ya. Nih. Tapi kita lihat di sini nih Bapak Ibu sekalian. Nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalimat yang saya berikan. Itu Bapak Ibu, rumusnya sederhana Bu, ini mungkin sudah saya sampaikan ya. Bahwa dalam pembelajaran daring itu ada kehadiran. Walaupun bukan kehadiran fisik. Namanya kehadiran sosial, kehadiran kognitif, dan kehadiran pembelajaran. Ketika saya pandang, saya ucapkan luar biasa Lukman, nice video. Berarti saya menghargai kehadiran sosialnya Lukman, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau di tatap muka offline, bisa nggak gitu? Bisa kan sama aja Bapak Ibu sekalian. Tuliskan aja di makalahnya dia kalimat seperti itu kan gitu. Jangan jangan hanya tulis di luar dapat A gitu kan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian apa yang ditulis oleh Lukman saya kupas Bapak Ibu. Itu artinya Lukman tahu si Wes itu baca. Oh iya tugas gue dibaca loh. Dikupas loh. Berarti saya menghargai kognitif presentnya Lukman. Ya kan? Ketika saya melakukan umpan balik dan lain sebagainya nilai sebalik, berarti saya akan mengajar Bu di situ. Saya mengajar loh Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Untuk Lukman loh. One by one bayangin. 24/7 gitu. Jadi tidak ada jadwal kan itu sebetulnya. Sudah jadwal kuliah Bapak. Jadi Bapak Ibu kalau di Poltekkes nanti Ibu Salis itu tidak tatap muka. Tidak juga video conference, tapi melalui asinkron lewat LMS. Tapi Ibu Salis ngasih materi, Ibu Salis ngasih tugas, Ibu Salis periksa tugas, Ibu berkomunikasi dengan mereka, berarti Ibu Salis ngajar. Honornya layak untuk dibayarkan, Bapak Ibu sekalian. Walaupun tidak tatap muka, tidak tatap maya, ya. Ah, ada Bapak Ibu sekalian, dulu saya ngajar sebelum 2020 ya Bapak Ibu sekalian, saya selalu ngajar hybrid online dan ada tatap muka. Yang dibayarkan hanya tatap muka, Bu. Ketika yang asinkronnya nggak dibayar karena saya nggak dianggap ngajar, yang lewat LMS-nya. Nah, gitu kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, apakah case-based teaching method itu eh, terjadi dalam utuh satu mata kuliah atau dalam dalam blended case based blended atau tidak? Begini Bu Dini, saya seperti yang tadi contohkan, ketika Pak Pitoyo ingin tatap muka saja full tatap muka, nggak apa-apa. Mungkin karena situasinya Pak Pitoyo belum familiar dengan LMS, sehingga kalau pakai LMS malah nanti akan lebih susah pembelajarannya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka lebih nyaman dengan tatap muka. Nggak apa-apa.
Tapi dalam tatap mukanya memang case-based teaching method gitu Bu Dini. Tapi Bu Hartati, oh iya kebetulan lagi ditugasin Bu Dini ke Jakarta. Ada jadwal ngajar kan gitu ya. Maka Bu Hartati melakukan pembelajarannya secara hybrid. Ibu Hartati di Jakarta, mahasiswa dalam kelas, didampingi oleh asisten Bu Hartati kan dalam kelas ya, supaya anak-anak nggak ribut gitu kira-kira. Maka hybrid kan gitu ya. Nah, padahal Bu Hartati lagi ngompreng nih sebenarnya di sana di Jakarta gitu ya nggak apa-apa kan, tapi dapat izin dari Bu Dini kan gitu kira-kira. Bukan berarti pembelajaran nggak jadi kan Bapak Ibu. Maka hybrid tapi Bu Hartati melakukannya dengan case base kan kualitasnya sama dengan Pak Pitoyo. Ya kan? Gitu maksud Ya. saya. Tapi Ibu Salis, oke, ditugasin ke Batu, gitu kan, gitu ya. Nah, nggak jauh sih dari kampus sebenarnya di Malang-Malang juga, tapi nggak bisa masuk kelas. Oke, hybrid, kan gitu kan. Dengan mahasiswanya tetap di kelas, gitu kan, dengan asistennya. Tapi setelah itu Ibu Salis ngasih tugasnya lewat LMS, tapi masih serangkaian case base gitu ya. Jadi case base itu bisa dilakukan di full tatap muka, bisa dilakukan hanya hybrid atau full blended learning gitu. Itulah sebabnya saya selalu sebut apapun makanannya, minumannya, teh botol, sosro. Jadi ketika kita melakukan delivery strateginya online atau tidak online, tapi pedagogic modelnya harus tetap yang kita pegang begitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, eh eh, case-based teaching method itu approach Bu Dini, Ya. pendekatan. Ya. Jadi kalau Ibu Hartati ingin melakukan role play, Ibu Dini ingin melakukan role play karena ragam pengetahuannya cocok untuk role play. Misalnya bagaimana menjadi pendengar aktif gitu ya, ada mata kuliah komunikasi kan di keperawatan gitu kan. Bagaimana menjadi pendengar aktif itu harus di role play kan. Tapi kalau yang di role play-kannya itu adalah kasus, maka itu case based, Bu. Oh, iya. Iya kan? Ya. Jadi ada kasus, ada ini. Kemudian Ibu Dini ingin praktek. Tapi kalau yang dipraktekkannya itu adalah kasus dengan berbagai varian kasus yang Ibu buat dari yang sederhana sampai kompleks, itu case based teaching method gitu loh Bapak Ibu. Oke. Hmm. Kalau ada seorang mubalih ya, menyampaikan materi, kan materinya ceramah tuh mubalih Bu. Ya, ada seorang kakek-kakek lo berjalan di satu kampung bersama seorang cucu. Tiba-tiba cucunya bertemulah dia di sebuah masjid yang sangat megah. Kan itu ya, kata cucunya, kek itu masjid bagus banget. Oh iya itu dulu donaturnya Bapak Abah kan gitu kira-kira ya, aki gitu kira-kira. Nah, itu kan berarti Mubalik itu ngangkat kasus loh Bapak Ibu. Cuman nggak didiskusikan oleh audiens, ya. Cuman Mubalik itu katakanlah Buya atau Kiai itu hanya ingin menunjukkan betapa amalnya itu habis seketika bagaikan lumpur di atas batu yang tersiram oleh air hujan. Kan nggak perlu berdalil-dalil panjang, wah apa-apa dalil apa-apa dalil kan Bu Dinda. Maka itulah case based teaching method yang dilakukan dengan ceramah. Paham nggak maksud saya, Bu? Iya, Jadi paham, semua Pak. metode pembelajaran ada role play, ada praktek, ada ceramah, ada diskusi, ada debat mungkin Bu ya. Yang didebatkan itu adalah case. Nah, cuman bedanya kalau case based teaching method itu melibatkan mahasiswanya untuk melakukan analisis, menyimpulkan, menyampaikan kan gitu. Cuman yang Ya. tadi Kiai tadi mah case based sih, tapi semi ya Bapak Ibu karena tidak meminta audiens untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya para mubalik-mubalik terkenal udah menggunakan case base Bu dari dulu. Bapak saya Kiai, bapak saya tuh nggak pernah pakai dalil dari. Saya suruh nulisin dulu tuh ini kan gitu. Nulisin ini ayatnya ini, nomor ini, hadisnya ini sudah dua dan satu hadis misalnya atau tiga. Tapi yang diomongin adalah kasus yang kontemporer yang lagi happening yang dialami oleh emak-emak saat itu karena bapak saya selalu ngasih pengajiannya untuk emak-emak ya Bu ya gitu. Kira-kira gitu. Udah itu selesai Bu. Itu the power of case ya. Hebatnya the power of case. Maka kita dunia kesehatan itu makanya menggunakan problem based learning. Gimana seorang perawat kalau tidak dihadapkan pada case-case yang real terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian. Kayak saya tadi ngambil AGD itu bukan suatu yang mudah ternyata. Iya kan? Gitu ya untuk Ya. perawat ya Bapak Ibu ya.
Bahkan dokter juga ada nggak bisa kayaknya, karena dia nggak pernah melakukan kan. Nah, kalau nggak ada perawat gimana coba? Iya kan? Nah, oke, terjawab ya Bu ya? Ya, ya Pak Wes, berarti yang di modul yang kita kirimkan itu sebenarnya case base ya, Pak Wes ya, Oke, iya, bukan. karena Ibu sudah. Nah, kalau bisa nanti nanti Pak 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 Samsul nanti akan mungkin bisa lebih jelas lagi. Kalau bisa di uraian materinya itu, Bu Dini, itu lebih banyak ngasih contoh dan non contoh, Ya, ya kan? Kemudian di latihannya juga berbasis kasus. Kemudian di tugasnya mungkin Ibu kasih kasus yang datang dari kita atau kasusnya itu datang dari mereka. ya, Iya, dipilih mereka maksud saya gitu ya, supaya lebih ya, self self directedness-nya itu lebih tinggi gitu ya, atau kemandirian belajarnya lebih tinggi gitu. Gitu Bu Dini. ya. Baik, terima kasih Pak Wes. Oke, siap gitu. Lanjut ya Bu Hartati. Monggo Bapak, silahkan. Ini pertanyaannya satu orang tapi makjeleb tenan gitu ya. Tenanan pisan ini kan gitu ya, kira-kira gitu. Ini campuran bahasa Jawa dan bahasa Sunda gitu. Tenanan pisan pula gitu ya. Oke, next ya. Kita berikan contoh Bapak Ibu untuk yang project itu seperti apa ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sini Bapak Ibu sekalian, sintaks daripada project based learning itu adalah pertama kita memberikan essential questions, kemudian membuat mereka membuat perencanaan atau dan scheduling. Saya anggap ini 2 dan 3, anggap satu aja Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian monitoring, assessing ini saya satuin, dan kemudian evaluate. Jadi ada 6 langkah lah secara umum kalau kita project. Nah, seperti apa Bapak Ibu sekalian untuk yang project yang cocok untuk project itu adalah ketika rumusannya seperti ini. Ya Bapak Ibu. Mahasiswa mampu membuat. Nah, ini kan udah OB banget nih rumusan capaian pembelajarannya. Mahasiswa mampu membuat rancangan sistem pembelajaran daring. Perhatikan ya, kondisinya ada 3. Untuk satu konteks tertentu, misalnya konteks sekolah, konteks penyuluhan, konteks pelatihan, konteks corporate learning, ya atau corporate university kan akan beda gitu ya. Konteks pengajian atau konteks apa gitu bolehlah gitu ya. Dengan, nah ini kondisi yang kedua, dengan model pedagodik yang relevan, berarti dia harus menggunakan model-model pedagogik yang relevan. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, menggunakan salah satu model desain sistem pembelajaran tertentu yang dipilihnya sendiri. Dan gitu Bapak Ibu. Berarti kalau kita lihat dari the first principle of instruction, ini sudah integrate langkah yang terakhir. Berarti project ini kan dijadikan sebagai N-nya gitu ya, N daripada mata kuliah gitu Bu ya. N daripada mata kuliah. Nah, seperti apa proses pembelajaran yang saya lakukan ya Bu Dini ya untuk mata kuliah. Sekarang lagi berjalan, tapi yang berjalan di awal ini masih case-case-nya ya Bapak, masih case based. Belum project. Minggu besok sudah mulai masuk project. Tapi prosesnya kira-kira seperti ini, saya gambarkan. Jadi kalau kita bicara project based learning, itu pasti ada case-nya Bapak Ibu. Nggak mungkin. Karena project based learning itu cirinya, pertama, dia harus menguasai prerequisite knowledge and skills dulu untuk bisa melaksanakan project itu. Ya kan? Misalnya prerequisite-nya itu kita berikan ketika kita awal-awal perkuliahan, kita bekali gitu di awal sambil jalan, atau mata kuliah prasyarat. Kan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi supaya dia bisa mata kuliah desain pembelajaran daring ini Bapak Ibu, mereka harus lulus dulu tuh belajar dan pembelajaran. Ya, jadi nggak usah ngajarin lagi strategi pembelajaran mana aja metode jangan kan gitu. Evaluasi hasil belajar kan gitu. Ini kan di ujung mata kuliahnya gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, proyek itu dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Kalau case tadi kan setiap topik kita bisa ya gitu ya. Tapi kalau ini dalam rangka waktu yang lama, biasanya setengah semester atau mungkin 3 minggu paling cepat kali ya gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya project gitu. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, eh, kalau rumusan capaian pembelajarannya seperti ini ya.
Kalau Musanca Penja, mahasiswa mampu membuat desain sistem pembelajaran daring untuk satu konteks tertentu dengan model pedagogik, maka mahasiswa secara kelompok diminta menentukan konteks, mengidentifikasi karakteristik pembelajaran dalam konteks tersebut, memperkirakan model-model pedagogik yang relevan, menentukan model desain sistem pembelajaran tertentu yang relevan, baru mereka mendesain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini saya lakukan full online ya Bapak Ibu, hanya sinkronus dan asinkronus daring. Artinya tatap maya dan LMS ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mengganti yang ini dengan tatap muka bisa taruh di atas. Ya Bu Dini bisa taruh di sini, tidak taruh di sini ya gitu. Jadi pertama, minggu pertama itu orientasi mata kuliah ya Bapak Ibu sekalian. Ketika orientasi mata kuliah sudah kita picu mereka bahwa di akhir mata kuliah ini akan ditantang begini loh. Ya kan gitu ya. Sudah juga mereka kita sampaikan pembelajarannya akan dengan case base dan project base. Nanti akan begini. Kemudian proses pembelajaran kita lakukan dengan web conference, LMS, dan WAG sebagai sarana komunikasi pembelajaran. Kan gitu kira-kira. Udah. Kemudian ground rule segala macam kita bahas di situ. Kesepakatan kita selesaikan di situ. Ya, apa saja dan lain sebagainya kita selesai kontrak kuliah. Kemudian masuk ke materi pertama, Bapak Ibu. Ini adalah lecture dan discussion ini dengan case base tentu saja. Nah, setelah minggu kedua, Bapak Ibu sekalian, selesai segera, maka dilanjutkan dengan LMS sampai minggu keempat. Sampai minggu keempat. Berarti di sini saya kasih materi dan ada juga assignment yang case juga, yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan di sini. H-2 sebelum minggu keempat, sebelum kita akan melakukan ini, Bapak Ibu sekalian, maka saya jadikan ini adalah due date. Assignment-nya itu due date-nya H-2, Bu Dini. Sebelum ke pertemuan yang akan kita lakukan, kan gitu. Kenapa H-2 saya jadikan due date? Supaya H-1 sebelum pertemu berikutnya, itu sudah kita berikan umpan balik dan nilai. Itu maksudnya, Bu Dini. Ya kan? Karena hasil dari yang itu bisa saja kita angkat case-nya di sorry, kita gambarkan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Hasil dari sorry. Oke. Hasil dari sini Bapak Ibu sekalian yang terjadi proses pembelajaran di sini, saya berikan umpan balik dan sebagainya, kita angkat di sini. Jadikan sebagai case, nanti akan kita sambung dengan case untuk nyambung ke topik berikutnya. Itu disebut dengan interrupted cases. Kasus yang interrupted, saling berhubungan satu sama lain, gitu ya. Nah, gitu. Kita bisa angkat begitu. Itu bagian dari pelaksanaan case base ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian begitu juga dengan berikutnya Bapak Ibu sampai sini sama ya. Kemudian nanti di minggu ke-6 ini essential question dan brainstorming project kita lakukan di sela-sela di minggu ke-6 ini. Jadi di minggu ke-6 ini mereka sudah memilih. Saya diminta mereka untuk memilih. Saya akan mendesain pembelajaran dalam konteks apa. Tapi sebelumnya kan kelompok-kelompok udah dibuat ya Bu ya. Udah dibuat ya. Dari kelompok ini apa kita data Bapak Ibu sekalian. Saya data, kamu ingin pelatihannya desain pembelajaran untuk apa? Misalnya ada saya ingin membuat pelatihan daring untuk babysitter. On the job training babysitter. On the job artinya memang dia sudah mendapatkan pelatihan ya babysitter itu Bapak Ibu. Karena kenapa saya tanya? Karena asumsinya Bapak Ibu sekalian, kata dia ya, asumsinya Pak, banyak babysitter yang sudah dapat sertifikat, lulus dari pelatihan, tapi di dalam rumah ada permasalahan-permasalahan yang insidental. Misalnya handling tantrum, ya, atau apapun lah begitu ya. Kemudian ada anak dengan kan mereka periksa bimbingan langsung dengan itu maksudnya begitu. Itu jadi pembelajaran secara sinkronus lewat tatap maya atau nanti ada asinkronnya diberikan kepada mereka semacam panduan atau apa untuk melakukan itu. Dalam hati saya ini anak cerdas juga. Kan gitu kira-kira gitu ya. Artinya itu marketable juga. Oke, kita sepakati kan gitu. Oke, saya ingin pelatihannya itu adalah untuk ASN tentang fakta integritas.
Oke, kebetulan dia kerjanya di KPK misalnya ya. Ya nggak jadi masalah. Oke, dengan berbagai variasi. Gitu kira-kira begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, tetap tetap pembelajaran berjalan, tapi mereka sudah punya konteks dan konteks pelatihan, kemudian model-model pedagogik yang akan mereka pakai, mereka sudah bayangkan akan campuran ini itu dan lain sebagainya di dalam brainstorming project. Maka minggu ke-6 sampai minggu ke-15 ini minggu ke-6 sampai ke-8 ini tetap kita lakukan proses pembelajaran dengan case base. Baru minggu ke-8 terjadi planning and scheduling project, tapi di sela-sela kita masuk ke topik berikutnya. Barulah pada minggu 9 sampai sini mereka sudah melakukan kerja kolaboratif, mengerjakan proyeknya Bapak Ibu sekalian, dipandu oleh kita di LMS dan juga di WhatsApp group. Nah, kita lakukan assessing dan monitoringnya lewat LMS, kemudian lewat WhatsApp group, kemudian secara reguler mereka akan melakukan group project presentation, ya. Kemudian mereka melakukan lagi terus, kemudian group project present terus sampai seterusnya ya. Nah, ini kita laksanakan sampai terakhir portofolio dari project itulah saya jadikan sebagai nilai karena saya tidak menggunakan UAS dan UTS. Kalau fakultas kan mewajibkan Bu Dini. UAS itu dalam bentuk pilihan ganda, harus saya buat. Saya nggak pernah buat, agak nyeleneh, tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu. Tapi asumsi saya dengan authentic assessment yang saya lakukan dari assignment 1 sampai seterusnya itu kan sudah mengukur kan gitu ya. Daripada saya membuat pilihan ganda dengan kualitas yang jelek. Ya. Kualitas ganda bukan berarti jelek Bapak Ibu sekalian. Kalau dibuat dengan baik itu hasilnya akan bagus juga, dapat mengukur high order thinking skills juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Cuman syaratnya kan harus tiga unsur terpenuhi Bu Dini. Harus ada stimulusnya, masalah, case atau apa kan gitu kan. Baru ada pertanyaannya, ada pilihan jawaban kan gitu. Nah, kebanyakan kita kalau UASnya yang dimaksud dengan tokoh yang mempopulerkan penggunaan evidence based medicine adalah ini dan itu kan ya gitu-gitu ya. Itu saya pertanyaannya nggak ini. Itulah sebabnya kenapa uji kompetensi itu perawat, bidan banyak yang nggak lulus termasuk dosen kan gitu Bapak. Termasuk dokter maksud saya karena kualitas uji kompetensi itu dibuat dengan baik soal-soalnya Bapak Ibu. Stimulusnya bagus, stemnya bagus, opsinya bagus dan dibuat oleh tim khusus kan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, gitu. Itulah sebabnya kenapa anak-anak kita nggak lulus perguruan tinggi ketika UMPTN bukan karena bodoh, karena nggak bisa menjawab soal yang kualitasnya sekaliber kualitas UMPTN yang memenuhi 3 unsur tadi. Kan gitu. Nah, saya nggak bisa bikin UTS dan UAS sekaliber itu Bu Dini. Teorinya tahu saya cara bikin soal yang baik, tahu. Tapi kalau suruh bikin makan waktu yang lama, akhirnya bikin hanya opsi stem dan opsi ya, tidak mengukur high order thinking skill. Jujur lah Bapak Ibu sekalian, pokoknya kayak gitulah OS yang dibuat oleh kita kan gitu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu lihat nih, saya tunjukin lagi. Seperti Bapak Ibu lihat nanti project base yang saya lakukan. Bentar ya, saya tunjukkan di LMS-nya tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Mana tadi? Ini ya. Kita balik lagi ini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, mereka sudah masuk topik ini sekarang sudah masuk di project. Nah, ini panduan pelaksanaan project. Nah, bagi mereka yang ngambil desain pembelajaran dengan ILDF, saya berikan. Nanti akan ada presentasi di minggu tertentu untuk first stage, exploration. Kemudian nanti lagi ada presentasi second stage dan the third stage ya, yang dilakukan oleh mereka. Ini bagi mereka yang pilih model desain pembelajarannya ILDF.
bagi kelompok yang mengambil model desain pembelajarannya, model desain pembelajaran saya yang saya buat, model pedati, maka dia akan melakukan hal yang sama. Ya, materi yang saya kasih, kemudian nanti presentasinya itu adalah 3 kali juga untuk melihat progres. Bagi mereka yang pakai modelnya SAM, Successive Approximate Model, maka itu juga sama gitu ya. Ada fase 1, fase 2, fase 3. Nah, ini akan terjadi sampai akhir semester nanti, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu itu konteksnya adalah apa namanya blended learning. Tapi kalau itu diterapkan dalam full tatap muka, Bu Dini, sama aja. Sama aja kan sebenarnya, cuman tidak ada asinkronus dan tatap maya saja kan gitu. Tapi ditugaskan saja kepada mereka minggu ini kan gitu ya Bu Dini ya. Nah inilah yang kita lakukan. Jadi saya hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu, wasilahnya apa saja boleh. Mau online atau mau tatap muka. Itu kan hanya wasilah Bu Dini. Iya kan? Tapi proses pembelajarannya adalah partisipatif dan kolaboratif. Saya kira capek Bu Hartati. Cukup segitu ya ngasih contohnya. Aha, aha. Saya kira ini contohnya udah contoh yang kurang bagus ya. Yang bagus nanti dibuat Bu Hartati lah, yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi ya ini. Jadi mata kuliah desain pembelajaran daring ini menggunakan 2 pendekatan Bu Dini ya. Case based dikombinasikan dengan project. Tapi hampir setiap mata kuliah saya gunakan case dan project. Walaupun mata kuliahnya introductory. Misalnya, pengantar organisasi belajar. Memang lebih besar case-nya, tapi di 3-4 minggu terakhir tetap saya kasih project Bapak Ibu. Nah, gitu. Yang mengkombinasikan apa ya, mengintegrasikan dengan mata kuliah lain tentu saja ya. Nah, kira-kira gitu. Nanti kalau kebanyakan nanti Bapak Ibu pusing, tapi saya kira ini cukup lah. Nanti dipusingin lagi oleh Pak Samsul setelah ini. Izin Pak Wes. Ya, Ya, kalau di mahasiswa itu mindsetnya project itu kan berarti ada produk, Pak. Apakah ya. selalu memang project itu selalu berakhir dengan produk ya, Pak? Selalu berakhir dengan produk, Bu Hartati. Jadi yang saya tadi, produknya itu adalah blueprint desain pembelajaran. Tapi desain pembelajaran itu saya minta uji cobakan loh, Bu. Kemudian mereka apa namanya reviewernya ya sesama sesama kelompok juga. Jadi dibuat oleh kelompok X, direview oleh kelompok lain gitu ya kira-kira begitu. Ada lembar penilaian evaluasi formatifnya sama persis seperti ketika tim instructional designer itu mengembangkan satu kurikulum atau desain pembelajaran. Jadi mereka harus bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi kami itu syaratnya untuk S2 Teknologi Pendidikan, kalau dia ingin profesinya desainer pembelajaran, minimal dia harus bisa menggunakan 2 model desain sistem pembelajaran. 2 cukup, itu nggak perlu banyak. Nah, makanya mereka harus merasakan bagaimana menggunakan salah satu model desain pembelajaran itu untuk mendesain satu kurikulum. Itu kira-kira begitu. Tapi di lapangan kan mereka kerjanya kan kolaboratif. Jadi desain pembelajaran kan bukan kerja sendiri ya Bapak Ibu, maka itu dilakukan dalam kelompok. Itu yang pertama. Kedua, project itu ciri khasnya buat tadi kelompok. Ciri khasnya ya, project based itu ciri khasnya kelompok. Walaupun ada juga project yang Pak bukan Wes, kelompok mungkin ya. kalau Mm, Hah, ya Pak, Pak Wes, kami kan project base itu kita gunakan untuk pembelajaran di praktek kerja lapangan atau di magang Pak Wes. Nah, mm, tapi itu secara individu Pak, makanya mungkin kesulitan di mahasiswa. Kalau itu harus berbentuk produk, biasanya memang kesulitan mencari produknya apa. Karena mungkin prodinya, kebetulan kan di kami prodinya rekam medis. Jadi mm. kadang dalam bentuk apa SOP, kemudian ada aplikasi dan lain-lain. Memang harus selalu dalam bentuk produk ya Pak. Dan kebetulan di kami karena individu Pak, jadi sebaiknya mungkin bisa dibuat dalam satu kelompok, tapi ada apakah beberapa produk, apakah hanya satu produk ya Pak untuk yang project base ini? Eh, kayak yang mata kuliah nulis artikel,
ya nulis artikel itu sebenarnya kalau dipecah-pecah proyeknya itu akan terdiri dari membuat judul yang baik, membuat abstrak yang baik, membuat introduction yang baik, kajian pustaka yang baik, instruksi apa metodologi yang baik, result and discussion and conclusion kan gitu ya Bapak Ibu. Ada 7 kan Bapak Ibu. Tapi kita buat satu yang dapat mengukur ketujuh-tujuhnya. Ya. Hmm. Tapi ketujuh itu sudah dikuasai oleh mereka ketika case-case yang kita lakukan di sama awal tadi. Cuman karena tingkat kesulitannya yang berbeda, maka waktu porsi yang kita berikan, yang saya berikan lebih banyak itu adalah untuk menulis introduction dan juga menulis result and discussion, Bu Dini. Gitu kira-kira begitu ya. Jadi seperti itu. Biasanya memang Bu Hartati project itu dalam satu mata kuliah nggak mungkin lebih dari 3 project. Nggak mungkin. Dan itulah sebabnya saya itu dalam satu mata kuliah, Bu Dini, nggak lebih dari 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Kita cari capaian pembelajaran yang paling esensial. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menganggap karena ada 16 kali pertemuan harus 16 kali 16 capaian pembelajaran. Tidak juga. Karena satu capaian pembelajaran yang menulis artikel, menulis introduction sendiri, saya butuh waktu 3 minggu loh, Bu. Padahal untuk yang menulis judul dan abstrak itu saya jadikan satu, itu cukup 2 minggu saja kan itu kira-kira gitu loh. Tapi untuk result and discussion saya kasih waktu yang lama gitu karena itu di situ mahasiswa lemahnya kan gitu ya. Nah itu kira-kira begitu Bu. Ya, baik. Mungkin terakhir Pak, yang project base ini, apakah eh, kalau dari sintaknya, apakah sampai implementasi ya Pak? Agak sulit ya kalau sampai implementasi, tapi ada satu project misalnya yang saya buat misalnya untuk mata kuliah saya itu adalah dulu ya mata kuliahnya itu fotografi. Projectnya bikin pameran. Proyeknya pameran dan pameran itu seluruh kelas itu jadi satu satu tim project Bu. Karena ada yang jadi ketua, ada yang jadi ini, jadi itu. Jadi proyeknya itu adalah pameran. Tapi yang individual itu ada 16 tagihan secara individu. Jadi hasil foto itu yang memperhatikan arah datangnya sinar itu ada 3 foto gitu kan. Terus foto tentang animal behavior gitu ada satu yang harus dihasilkan. Ada model gitu ya. Terus ada foto studio, ada selama itu ada yang individu. Dan itu nanti akan dipamerkan gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Kemudian mata kuliah Emerging Technology for Learning, Emerging Technology for Learning itu saya buat proyeknya bikin seminar mahasiswa bikin seminar gitu. Jadi kayak kayak gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, proyek-proyek seperti itu ya. Jadi bikin seminar, tapi proyek kelompoknya ketika dia menghasilkan satu ide-ide baru pembelajaran inovatif menggunakan teknologi terkini itu harus mereka buat. Nanti akan diseminarkan. Nah, kita invite mahasiswa-mahasiswa lain dari program studi TP di seluruh Indonesia diseminarkan. Nah, gitu. Jadi lebih ada bukan hanya sekedar dapat mencapai capaian mata kuliah kita, tapi kan soft skills yang ingin kita bangun sebenarnya. Kemampuan kerjasama, kemampuan dia membuat perencanaan jauh dan lain sebagainya secara kolektif. Itu sebenarnya Bu Hartat, Bu Dini. Ya, baik. Gitu. Terima Jadi kasih Pak. variasinya macam-macam, Pak. Yang untuk mata kuliah organisasi belajar berarti saya kasih proyeknya itu mengukur kematangan organisasi untuk startup. Startup yang di pinggir-pinggir, tukang jual bakso, kafe-kafe yang baru gitu. Jadi mereka belajar bikin instrumennya, belajar wawancara, belajar ngumpulin data. Oh, di sisi mana lemahnya dari sisi teori organisasi belajar. Itu kasih proyeknya kayak gitu. Kelompok gitu, kira-kira begitu, Bu. Jadi Ya, kan baik. mengintegrasikan mata kuliah lain itu kan, mata kuliah metode apa statistik, metode penelitian dan mata kuliah yang itu. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Ya, terima kasih diskusinya Bu Dini dan Pak Wes. ya. Monggo Pak, kita sekarang buka sesi diskusi dan tanya jawab, J, Pak. Ye. Monggo Oh ya udah teman-teman, kelamaan. enggak apa-apa, Pak. Kali Nggak soalnya apa-apa. juga mulainya agak mundur gitu. Adakah Ya. teman-teman yang ingin ditanyakan? Silahkan.
Rasanya memang ideal sekali ya dengan yang tadi Pak Wes ceritakan ya. Ini situasi kami satu kelas ini 122 orang, Pak. Apalagi Mm-mm. sejak tidak dipecah ya satu ini angkatan ini kan kita pembagian kelompoknya juga jadi banyak begitu ya. Kami juga Mm. pengennya ideal memberikan masukan, tapi ya begitu. Tiba-tiba harus ada kerjaan lain. Saya Mbak Mbak Oh, Mbak ya, Bu Artati. Ngesti, silahkan Bu Oh, Ngesti. ya emang nggak Utami. Iya. Iya. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh ini Bapak terkait dengan praktikum ya. Jadi kadang-kadang di di kami ya, mungkin di prodi yang seperti kita ini ya, prodi-prodi yang memang eh, tidak tidak terkait langsung dengan apa ya laboratorium yang sifatnya itu menyangkut bahan-bahan lab begitu nih Pak. Tapi kita ini sebenarnya membutuhkan praktikum dengan bahan-bahan yang eh, menjadi apa ya seperti kalau tadi misalnya dicontohkannya itu kasus ya. Nah kasus ini otomatis pada saat kita apa nih, mengajak mereka berpraktikum, nah apakah kasus-kasus ini sebagai sesuatu yang dianggap bahan karena itu menjadi bahan yang akan dijadikan apa nih masuk ke metode tadi itu. Nah, ini nih apakah sebaiknya bahan ini orisinil ya asli bahwa itu berasal dari mungkin seperti dari lahan atau mungkin dari tempat PKL seperti itu ataukah kita sebenarnya boleh menyusun sendiri bahan itu sebagai satu contoh-contoh gitu kasus itu Pak. Nah, Iya. kalau contoh misalnya kita memang yang membuat ya eh, bahwa saya ini mengajar misalnya nih eh, praktikum farmakologi gitu. Tapi farmakologi di sini memang farmakologi eh, obat ya, contoh-contoh obat misalnya seperti itu. Nah, ini apakah kita boleh gitu ya membuat contoh-contoh sendiri yang kemudian ini nanti akan dijadikan oleh mahasiswa sebagai bahan untuk dipraktikumkan gitu atau di didiskusikan bersama mereka kemudian dipresentasikan kemudian kita memberikan tanggapan atau umpan balik ya bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar. Ya. Ya salah satu kompetensinya itu misalnya seperti itu. Jadi Oke. ada juga yang misalnya kasus itu asli gitu nih Pak. Misalnya kasus itu asli kita ambilnya dari status pasien misalnya seperti itu. Itu mungkin juga bisa, tetapi apakah karena itu sulit didapatkan gitu, apakah kita juga boleh gitu ya membuatkan kasus-kasus berdasarkan ini apa bukan asli tetapi kita menyerupakan gitu dengan apa yang ada di lapangan begitu. Ya. Gitu Bapak sehingga ini bisa menjadi bahan praktikum dan apakah ini juga termasuk kategori praktikum yang sebenarnya ini tujuannya adalah untuk sampai kepada target kompetensi ataupun skill yang harus dimiliki mahasiswa. Oke. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Jawabnya Baik. boleh, Bu Tami. Langsung jawab ya, Bu Tati ya. Ya, silakan Bapak. Ya, jadi jawabnya boleh, Bu Utami. Jadi di sini kalau kita lihat dari definisinya ya, case are real or invented stories. Jadi boleh invented stories, Bu. Yang penting ada pesan-pesan pendidikannya gitu ya yang ingin Ibu sampaikan. Bisa juga event yang terjadi atau permasalahan atau dilema atau teori atau itu. Jadi boleh Bu Utami itu kasus ilustratif boleh. Jadi kayak saya misalnya
dulu waktu kuliah praktikum itu misalnya saya kuliah teknik informatika ya, bikin coding gitu ya. Misalnya dosennya ngasih coding yang hasilnya kalau di eksekusi itu error. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kasih. Nah, kita suruh menganalisis kenapa di mana letaknya gitu ya. Apa nama program itu adalah error. Itu berarti kan kasus yang real. Ya kan, kasus yang real. Nah, kalau saya memberikan satu misalnya bagaimana sih pembelajaran aktif di pendidikan sekolah dasar gitu kira-kira begitu Bapak Ibu yang menggunakan teknologi tapi aktif dengan yang enggak, saya juga pakai kasus ilustratif, Bu. Boleh. Nah, gitu ya. Jadi saya angkat kasus ilustratif, tapi yang memang yang sesuai dengan apa namanya yang kita ingin sampaikan gitu. Atau misalnya ketika saya ngajar mata kuliah organisasi belajar, itu ada suatu topik misalnya, Bu, topiknya itu adalah urgensi organisasi belajar. Itu saya angkat kasusnya itu dari video yang sudah dibuat oleh orang lain tentang jatuhnya Nokia. Satu, jatuhnya Nokia Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian jatuhnya BlackBerry. Dua. Kemudian bertahannya iOS-nya Apple. Ke keempat itu Android. Nah, Pak, itu berarti kan masing-masing dua contoh yang dia jatuh, dua contoh yang bertahan. Nah, itu kita analisis. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, video-video yang saya ambil itu ada di YouTube, yang itu bukan buatan saya. Cuman karena saya lihat ulasannya terhadap kenapa Nokia jatuh dan kenapa BlackBerry jatuh itu sesuai dengan teori organisasi belajar dari buku yang akan diajarkan gitu ya Bapak. Maka itu kita jadikan sebagai kasus. Artinya boleh kasus real, boleh kasus ilustratif gitu loh Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau untuk medis saya kira kasus realnya itu pasti banyak gitu ya. Tapi bisa saja diceritakan kayak storytelling gitu, boleh gitu. Kira-kira begitu Bu Tami. Oh, nggih. Baik, baik. Gitu. Terima kasih, Pak. Iya, boleh, boleh Bu. Gitu. Semakin banyak mereka diberikan kasus-kasus, maka semakin banyak referensi atau wawasan mereka untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pekerjaannya. Ya, dalam hal ini rekam medis ya Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira begitu. Oh iya, iya. Ya tadi itu kalau yang sumbernya itu berasal eh, dari yang sudah di-share atau kita cari browsing-browsing pun itu sebenarnya juga boleh ya, Pak, menjadi Boleh, bahan. boleh. Ya, ya. Betul, Jadi boleh. karena Bahkan dari mungkin ya, ya. bahkan dari koran atau dari berita yang lagi happening itu boleh Bu kita angkat. Oh iya, iya, iya. Nggih, ini saya kebetulan kan ada mata kuliah pendidikan karakter begitu yang Ya, di mana itu memang selalu saya ambil dari eh, tampilan video-video yang memang dibikin oleh orang lain. Nah, betul, nggak bagaimana apa-apa. mereka bisa bisa menganalisis ya, menganalisis dari kasus-kasus yang memang ada di video itu sebagai sesuatu apa nih masukan, wawasan dan juga mereka akan terampil bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Gitu boleh ya Pak? Betul. Berarti nggih. Boleh, Bu. Baik, terima kasih nggih. Cuman konsekuensinya cuma satu, Bu. Kita harus jadi kurator konten. Oh iya. Oh Iya, iya. artinya kita lihat dulu, ini esensi dalamnya ini sesuai dengan yang kita ini kan enggak? Oh Atau iya mungkin iya. Nggih. kita bisa catat pada durasi yang mana, pada hal yang mana yang ini kita ini Oh kan, iya dan iya. kita nanti mengarahkannya mereka itu untuk ke arah yang poin-poin yang ingin agar mahasiswa kita kuasai di poin-poin Oh itu iya gitu iya. loh, Bu. Nggih nggih. Mm-mm. Memahami sesuatu yang ada Betul. di Jadi situ. Nggih ketika nggih. saya angkat 4 kasus Nokia, BlackBerry, kemudian Android dan juga apa iOS-nya Apple itu banyak videonya Bu, tapi saya pilih gitu. Jadi saya harus Iya lihat iya. kurator itu gitu. Kira-kira begitu. Jadi salah satu kompetensi guru sekarang ini di era digital ini adalah konten kurator Bu. Oh iya Karena iya. banyak sekali Kadang-kadang konten-konten, tinggal kita manfaatkan, tapi kita tinggal jadi kuratornya aja gitu. oh iya. Iya iya Ya Pak. betul. Karena kebetulan kan itu banyak sekali gitu sudah Banyak. beredarnya Mm-mm. Gitu. sehingga kita bisa memanfaatkan itu bersama-sama.
Ya, Ya, terima betul. kasih Bung Esti Terima atas kasih. pertanyaannya. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, monggo ini soalnya sangat praktikal ya, jadi kita bisa diskusikan hal-hal yang terjadi dalam eh, praktek pembelajaran kita sehari-hari, bagaimana kita sudah mempraktekkan tadi 4 ruang belajar ya, yang memang diajarkan oleh Pak Wes ya dari awal, sehingga kita praktekkan itu dalam LMS kita juga sudah terrecord ya bahwa kita mempraktekkan itu ya, baik asinkronus dan sinkronus. Kalau tidak ada lagi, Bu Hartati, saya mau mau nguji, ada ujian disertasi jam 10. Oh, baik. Ya, kalau Saya boleh rasa izin, saya sedikit menyimpulkan ya Bapak ya tadi ya, ya, apapun delivery methodnya. Oke, baik. Saya izin oke. Pak sebentar Pak untuk menyimpulkan Silakan, Bapak. silakan. Ya, Oke. Baik, di akhir dari ya ini kayaknya agak delay ya. Di akhir dari sesi partisipatif dan kolaboratif tadi ya apapun delivery methodnya ya apapun makanannya begitu di wes bolak-balik ya bilang ya. Nah, kita harus ingat bahwa yang penting kita tadi partisipatif dan kolaboratif yang merupakan bagian dari pedagogic learning gitu ya. Oke, semoga apa yang kita lakukan ya Pak Wes ya, kita ya, terus melakukan inovasi, kita memperbaiki diri, jalan bagi kita. ya. Baik, itu kira-kira yang bisa saya simpulkan. Apakah saya secara online saja? Nanti saya berikan Eh, secara kayak ke Oke, baik. Kami semoga kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan lainnya. Terima kasih Pak W, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Hartati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Bu Citra, jangan lupa mandi. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Bapak.